Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 26 KKN DR Winsu ingin berbagi sedikit informasi mengenai relasi agama dan kesehatan yang tepat. Yuk simak penjelasannya sampai habis ya. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang relasi agama dan kesehatan yang tepat. Berbicara tentang kesehatan, pada saat ini kita telah dilanda oleh suatu wabah penyakit yaitu COVID-19 atau sering kita dengar dengan sebutan virus corona. Sebelum virus corona, pada zaman Rasulullah SAW, yaitu pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, telah terjadi juga suatu wabah penyakit yang menyerupai virus corona yang dikenal dengan sebutan taun amwas, yaitu suatu penyakit yang mematikan yang menyerang tubuh manusia. Dalam Islam, sehat adalah kondisi fisik di mana kondisi tubuh dalam keadaan normal. Wabah penyakit menular adalah suatu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguji hamba-hambanya dari kalangan manusia. Maka apabila kamu mendengar penyakit itu berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu masuk ke negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, jangan pula kamu lari daripadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ada dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu, yaitu nikmat sehat dan waktu senggang. Hadis riwayat Bukhari dari Ibnu Abbas. Pada umumnya, kesehatan adalah keadaan kesejahteraan badan, jiwa, dan sosial. Ada seorang tokoh Muslim yang merupakan ilmuwan dan doktor. Dia dikenal dengan bapak pengobatan, yaitu Ibnu Sina. Ibnu Sina berkata, "Kepanikan adalah separuh dari penyakit, ketenangan adalah separuh dari obat. Kesabaran adalah awal dari kesembuhan." Jadi, antara agama dan kesehatan saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Rasulullah SAW bersabda bahwa setiap pekerjaan pasti melibatkan dan sangat berpengaruh terhadap kesehatan. Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk senantiasa menjaga kesehatan tubuh agar terhindar dari jangkitan virus yang berbahaya bagi tubuh. Selain itu, Rasulullah SAW juga memberikan anjuran-anjuran yang dapat kita gunakan dalam menghadapi situasi pandemi seperti sekarang ini. Dari penjelasan yang telah kami paparkan mengenai wabah COVID-19, pada video ini kami juga akan memberikan beberapa wasiat agar terhindar dari wabah COVID-19. Wasiat pertama, membaca doa sebelum datangnya bala. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ia berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapa membaca doa dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya segala sesuatu di langit dan di bumi tak akan membahayakan, dan dia maha mendengar lagi maha mengetahui sebanyak 3 kali, maka ia tidak akan tertimpa bala yang datang secara tiba-tiba hingga waktu pagi. Dan siapa yang mengucapkannya di waktu pagi sebanyak 3 kali, maka ia tidak akan tertimpa bala yang datang secara tiba-tiba hingga waktu sore." Hadis riwayat Abu Daud dan yang lain. Wasiat yang kedua, memperbanyak doa. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahumullah mengatakan di dalam tafsirnya pada firman Allah, "Dan demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman, yakni ketika mereka berada dalam kesulitan dan berdoa kepada kami seraya inabah kepada kami, khususnya bila mereka menyeru dengan doa tersebut di saat munculnya bala." Wasiat ketiga, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari bala yang berat. Wasiat keempat, senantiasa membaca doa keluar rumah. Bismillahirrahmanirrahim,
La haula wa la quwwata illa billah. Wasiat kelima, memohon keselamatan kepada Allah di pagi dan sore hari. Wasiat keenam, memperbanyak doa. Sesungguhnya doa dapat memberi manfaat dari segala sesuatu yang telah terjadi dan yang belum pernah terjadi. Maka, wahai hamba-hamba Allah, hendaklah kalian berdoa. Hadis riwayat Tirmizi. Wasiat yang ketujuh yaitu menghindari tempat-tempat tersebarnya wabah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Apabila kalian mendengar wabah ada di suatu negeri, maka janganlah kalian mendatanginya. Dan apabila wabah tersebut ada di suatu negeri dan ada kalian di dalamnya, maka janganlah kalian keluar untuk memberikan diri darinya." Wasiat yang kedelapan yaitu senantiasa berbuat kebaikan. Rasulullah SAW mengatakan bahwa perbuatan baik dapat menghindarkan diri dari kematian yang buruk, berbagai penyakit, dan juga bencana. Wasiat yang kesembilan tentang mengerjakan sholat malam. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, yaitu kerjakanlah sholat malam oleh kalian, karena sesungguhnya ia merupakan kebiasaan orang-orang yang soleh. Sesungguhnya sholat malam dapat mendekatkan diri kepada Allah, mencegah dari perbuatan dosa, menggugurkan keburukan-keburukan, dan mengusir penyakit dari tubuh manusia. Yang terakhir, wasiat ke-10 tentang menutup tempat makanan dan minuman. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Tutuplah wadah makanan dan rapatkanlah bejana minuman, karena sesungguhnya dalam setahun ada satu malam di mana wabah akan turun padanya. Tidaklah wabah itu melewati wadah makanan yang tidak ditutup dan bejana minuman yang tidak dirapatkan, melainkan ia akan masuk ke dalamnya." Dari hadis riwayat Muslim. Dengan demikian, marilah kita sama-sama berusaha untuk menjalankan wasiat-wasiat tersebut dan memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita terhindar dari segala mara bahaya, terutama wabah virus corona. Demikian video yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.